Apakah supaya sehat cukup makan telur saja? Ini adalah pertanyaan yang menggelitik setiap orang kalau berbicara tentang kesehatan. Untuk mengetahui jawabannya, maka kita coba menganalisa hal ini, sehingga kita tahu betul jawabannya. Pertama, yang harus diketahui tentunya, badan kita membutuhkan protein, karbohidrat, dan lemak. Selain itu, juga membutuhkan mineral, juga asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Kali ini, kita coba konsentrasi pembahasan pada telur, tempe, dan tahu atau 3T. Telur adalah salah satu makanan sehat yang diciptakan Tuhan untuk kita semua. Kandungannya sehat, harganya murah, rasanya enak. Sangat jarang orang yang tidak suka telur, walaupun ada. Selain telur sebagai protein hewani, ada lagi sumber protein bagi tubuh yang berasal dari protein nabati. Tahu dan tempe merupakan makanan asli Indonesia yang merupakan sumber protein nabati. Bahkan di beberapa negara di dunia, tahu dan tempe atau tofu dianggap makanan super. Pertanyaan yang muncul adalah lebih sehat mana antara telur, tahu, dan tempe. Ketiganya adalah makanan sehat, tetapi tidak menjawab pertanyaan lebih sehat mana. Oke. Pengertian makanan sehat adalah makanan yang bebas dari bahan bahaya dan mempunyai nilai gizi yang bermanfaat bagi tubuh kita. Tahu bisa mengandung formalin dan telur bisa mengandung zat kimia, sehingga menjadikannya tidak sehat. Seperti kita ketahui bahwa tidak ada satu makanan pun yang zat gizinya lengkap, sehingga satu makanan akan membantu melengkapi zat gizi makanan yang lainnya. Kandungan protein per 100 gram bahan menurut tabel komposisi pangan Indonesia, tahu memiliki 10,9 gram protein. Tempe kedelai murni memiliki 20,8 gram protein, dan telur ayam ras segar memiliki 12,4 gram protein. Jika dilihat per 100 gram bahan, tentunya protein tempe lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tetapi, telur memiliki kandungan asam amino lebih lengkap dibandingkan dengan tahu dan tempe. Sekarang jika konteksnya untuk anak, telur yang sangat bermanfaat untuk anak, karena telur bisa mencegah stunting. Stunting adalah gagal tumbuh akibat gangguan gizi kronis sejak dalam kandungan anak berumur 2 tahun atau 1000 hari pertama di kehidupannya. Stunting dapat dicegah dengan menambah 1 butir telur setiap hari pada menu harian ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Makan 1 butir telur setiap hari pada anak umur 6-9 bulan menurunkan stunting sampai 47%. Protein adalah salah satu zat makro yang dibutuhkan oleh tubuh. Protein berfungsi untuk membangun sel serta jaringan, berperan dalam sistem imun, memperbaiki sel yang rusak, serta terdapat di berbagai bagian tubuh seperti kulit, tulang, otot, rambut, dan sebagainya. Selain itu, protein juga bertanggung jawab atas terbentuknya enzim serta hormon. Sesuai dengan pengelompokan umurnya, Kementerian Kesehatan membagi kebutuhan protein per hari menjadi beberapa kelompok umur. Kelompok umur ini meningkat dari sejak umur 6 bulan dan akhirnya setelah umur 16 tahun sampai 80 tahun menetap pada angka 62 hingga 65 gram pada laki-laki dan 56 hingga 59 gram pada perempuan. Walaupun sama-sama protein, namun kandungan asam amino serta struktur yang dimiliki protein hewani dengan protein nabati berbeda. Tubuh sebenarnya bisa menghasilkan asam amino sendiri, namun yang dihasilkan adalah asam amino non-esensial. Sementara asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh harus dari sumber makanan protein. Asam amino yang ada di dalam protein hewani merupakan asam amino esensial yang lengkap, dan strukturnya hampir mirip dengan asam amino yang ada di tubuh kita. Oleh karena itu, sumber protein hewani merupakan sumber asam amino yang baik untuk tubuh kita. Sementara protein nabati tidak memiliki asam amino esensial yang lengkap seperti protein hewani. Asam amino yang tidak mencukupi adalah metionin, triptofan, isoleusin, dan lisin. Namun, ada juga protein nabati yang mengandung asam amino lengkap, seperti quinoa dan buckwheat. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia, buckwheat adalah gandum hitam
dan sorghum. Bila Anda ingin mendapatkan protein dari tumbuhan, sebaiknya campurkanlah berbagai jenis sayuran untuk mendapatkan asam amino yang lengkap. Asam amino yang terkandung dalam protein nabati lebih lama dicerna untuk digunakan dalam tubuh daripada protein hewani. Selain asam amino, maka protein hewani dalam hal ini, telur memiliki banyak kandungan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Satu butir telur mengandung vitamin A, asam folat, vitamin B5, vitamin B12, vitamin B2, fosfor, selenium, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B6, kalsium, dan seng. Telur juga mengandung lutein dan zeaksantin, yaitu antioksidan yang mempunyai peran penting pada kesehatan retina mata, sehingga kesehatan mata tetap terjaga walaupun sudah berumur. Lutein dan zeaksantin yang banyak terkandung dalam kuning telur dapat membantu mengurangi resiko katarak dan generasi macula yang merupakan penyakit umum yang menyebabkan kebutaan pada orang tua. Telur mengandung kolin, yaitu zat yang sangat penting dan biasanya dikelompokkan dalam vitamin B. Kolin dibutuhkan untuk membangun membran sel dan membantu produksi molekul sinyal dalam otak. Selain itu, kolin juga berperan penting dalam memecah asam amino homosisten yang berhubungan dengan perkembangan penyakit jantung. Walaupun kolin memberikan manfaat penting bagi tubuh, ternyata masih banyak masyarakat kekurangan asupan kolin secara tidak sadar. Dalam satu butir telur terdapat 100 gram kolin. Pemikiran yang berkembang di masyarakat, telur meningkatkan kolesterol yang tidak baik untuk jantung dan pembuluh darah. Tetapi beberapa penelitian terakhir, ternyata telur meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik yang akibatnya menurunkan kolesterol jahat atau LDL.